Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya TB Motovlog. Oke guys, di kesempatan video kita kali ini kita bakal review jujur ya. Kita bakal review jujur mengenai motor yang di belakang ini ya guys. Motor apa? Motor Lexus 155 LX ya guys, yang keluaran terbaru di 2024 kemarin ya guys. Jadi kita bakal nge-review ya selama pemakaian udah hampir 1 tahun nih guys. Apa kekurangan dan kelebihannya ya guys selama pemakaian selama 1 tahun. Oke, kita bakal jelaskan satu persatu guys. Jadi kita intinya aja guys. Oke guys, let's go. Oke guys, ini dialah penampakan motor kita nih ya, untuk Lexus 155 LX ya guys, untuk warna abu-abu ya. Jadi warnanya apa ya kemarin ya, namanya ya gri-gri gitulah sedikit lah ya, saya lupa. Jadi ini pemakaian untuk motor ini ya udah kurang lebih 1 tahun ya guys. Dan seperti apa kondisinya ya untuk di perjalanan ini, pemakaian buat hari-hari ya, setiap hari ini kita pakai. Jadi selama kita menggunakan motor ini ya guys, selama 1 tahun lebih itu ya, apa aja sih yang udah diganti dan apa aja sih kekurangannya dan apa sih untuk kelebihannya ya. Dan seperti apa kondisi 1 tahun untuk motor saya ya, untuk motor dirawat. Karena kita motor kita dirawat ya guys. Jadi kita jelaskan ya guys. Oke, kita untuk satu ya, untuk kelebihannya ya. Untuk kelebihan motor ini seperti biasa ya guys. Jadi untuk tenaga nggak usah diragukan ya guys. Untuk tenaga ini, untuk motor ini ya, itu udah 155 LX, untuk tenaga jangan diragukan. Selama pemakaian 1 tahun ini sangat-sangat enak ya, tenaganya bisa diandalkan, ditanjakan pun kuat ya guys. Dia nggak lemot lah intinya ya, enak-enak aja. Saya kalau bepergian ya, kalau dari Jakarta ke Bogor itu saya pasti bawa boncengan ya, anak sama istri saya. Itu ya kalau total beban itu di atas 100 lah ya. Ya sangat nyaman sekali lah, enak lah di bawahnya, nggak lemot ya, tenaga ya. Jangan diragukan ya untuk tenaga ya. Dan untuk masih seperti biasa, untuk kenyamanan memang dia unggul ya guys. Jadi selama ini saya bepergian ya, untuk persisnya dari Jakarta Utara itu ya, Tanjung Priok sampai ke Bogor Puncak itu beda ya. Untuk saya pernah menggunakan motor yang lain ya selain ini ya, itu memang pegelnya lumayan ya. Dibandingkan yang ini kita nggak pegelnya ya, pegel pasti ada tapi tidak pegel kayak motor yang lain. Karena kenapa? Mungkin karena dari segi tempat duduk ini ya, tempat duduk ini itu untuk duduknya ini dia kan lebar ya guys, sangat lebar sekali ya. Kalau di jengkal ini hampir 2 jengkal ya. Jadi kemungkinan pengaruhnya ya untuk duduk kan, duduknya bisa ketopang semua ya guys, bisa ketopang. Jadi ketopang semua, jadi duduk itu mungkin lebih nyaman, makanya nggak cepet pegel ataupun capek gitu guys. Jadi itulah salah satunya ya untuk kelebihannya. Dan untuk kelebihan yang lain seperti biasa ya,
apa ya kelebihannya? Ya untuk body sih ya, memang kalau untuk body mah itu selera ya, kita nggak bisa ngebilangin ya. Untuk body masih bentukan itu selera ya, selera kalian. Nah, kalau yang nggak suka ya mungkin ya jangan beli Lexi. Seperti itu guys. Nah, terus untuk kelebihannya ya udah cukup ya, itu aja intinya aja ya. Nah untuk kekurangan ya guys, untuk kekurangan itu seperti biasa ya yang saya jalani selama 1 tahun itu untuk tampungan bensinnya ya guys. Jadi kita buka nih untuk tampungan bensin ini ya, untuk kapasitas bensin ini itu memang terlalu kecil ya guys. Jadi kalau untuk perjalanan jauh itu jadi kita tuh bisa sering isi bensin karena memang tampungannya itu kecil gitu. Jadi cuman berapa kapasitas ini, kalau nggak salah 4 liter apa berapa gitu, apa 3,5, pokoknya kecil lah gitu, dibandingkan yang lain kan bisa di atas 5, ada yang 6 gitu kan, ada 4,5 gitu kan. Jadi makanya kalau kalian pakai motor Lexi ini bukan boros ya guys, tapi karena tampungan bensin ini kecil, jadi kita jarak tempuh sekian itu pasti kita isi bensinnya agak berasa cepat karena memang tampungannya itu kecil. Kalau untuk boros mah enggak lah kalau kata kita mah ya, karena memang untuk di CC 155 dengan per liternya itu 44 km ya, tergantung pemakaian ya, itu termasuk ya standar lah, dibilang irit ya irit juga lah gitu. Jadi untuk kekurangan kapasitas nih ya, kapasitas bensinnya terlalu kecil. Dan ya dua sih ini juga tampungan ini sih ya, untuk helm memang nggak masuk ya. Jadi memang helm itu kalau kita bawa dua tetap kita pasti gantungkan di depan ya, karena nggak muat nih, karena ini ceper ya, ceper banget ya. Ya cuman masuknya ya jas hujan kayak gini, paling kita masukin jas hujan. Kalau untuk helm nggak bisa ya, nggak muat. Jadi untuk kekurangannya itu ya guys. Dan kekurangannya lagi ya guys, kekurangannya itu ya kita lari ke belakang ya guys. Jadi kekurangannya satu ya, kalau shock breaker sih memang jangan ditanya ya, dia kan karena dia mono ya pasti agak keras ya. Tapi kalau buat boncengan enak-enak aja ya untuk shock breaker ini ya. Tapi kalau untuk sendiri ya memang agak keras lah gitu. Tapi kalau saya kan sering boncengan ya, bawa anak istri ya gitu ya, kadang-kadang jalan-jalan sore, kadang-kadang apa, jadi oke-oke aja lah gitu. Ini masih bisa lah, oke. Tapi next kedepannya nih bakal kita ganti ya gitu. Dan satu lagi ya guys, untuk kekurangannya itu di spakbor ini ya, spakbor ini tuh memang dia agak kurang kokoh ya. Untuk shock breaker ini kurang kokoh, jadi berasa berisik aja gitu, padahal mungkin goyang gini nih, ini goyang kalau gini goyang. Jadi kayak bahannya itu kurang tebel apa gimana, kokoh. Jadi itu salah satu kekurangannya ya guys, gitu guys. Jadi itu aja sih untuk kekurangannya. Kalau yang lain-lain mah itu ya kekurangan kecil, kayak kelebihan kecil ya, itu ya nggak usah disebutin ya. Tapi yang jelas itu ya. Nah satu lagi guys, ada sih kekurangannya selama 1 tahun itu. Jadi motor ini geredak ya guys, geredak. Jadi kita ngakalinya seperti apa ya guys. Jadi tempo hari kita mangkok gandanya ini yang di dalam sini ya, di dalam sini itu mangkok ganda kita custom ya, kita lubangin aja, kita bawa ke tukang bubut, dan akhirnya untuk geredaknya itu hilang ya guys. Jadi geredak itu disebabkan karena memang kotoran ya, karena kotoran menumpuk, jadi mengakibatkan kapas gandanya itu bekerjanya kurang maksimal ataupun jadi geredak ya guys. Nah, makanya kenapa kita custom untuk mangkok gandanya kita bolongin, itu biar si kotorannya itu bisa keluar, nggak menumpuk di kapas ganda ya, nggak menumpuk di mangkok gandanya itu. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa bersihin itu bisa jarak 3 bulan ataupun bisa lebih ya guys, untuk membersihkan kirian ini ya guys, seperti itu. Jadi untuk kekurangannya itu ya. Dan satu lagi ya,
apa sih, pemakaian selama 1 tahun itu udah pergantian spare part belum? Nah, itu pertanyaannya gini Bang. Jadi itu belum kita ya, tapi memang kemarin kita udah buka untuk di kirian ini. Untuk lollernya itu pemakaian 1 tahun ya, loller untuk Yamaha Lexi ini itu udah terjadi peang ya, udah tidak bulat lagi untuk lollernya itu. Jadi udah ada yang peang lah, udah ada yang nggak bulat lah gitu, udah gepeng sebagian, tapi memang belum parah ya, masih bisa pakai. Jadi next PR-nya kita bakal ganti roller ya guys. Untuk rollernya mungkin kita entah pakai yang racingan ataupun oriannya kembali guys, seperti itu ya. Jadi untuk kirian selama 1 tahun itu spare part belum ada ganti, tapi bakal diganti untuk rollernya karena memang udah nggak bulat lagi ya guys, karena udah gepeng sebagian ya, peang lah kalau bahasa ininya ya, seperti itu guys. Nah terus untuk pemakaian selama 1 tahun itu Bang, ini motor udah berapa ribu sih kilometernya? Oke kita lihat guys, kita lihat. Jadi untuk kilometer itu ya guys, selama 1 tahun ya, mungkin kalian percaya nggak percaya, tapi memang setahun ini kita udah 18.000 ya guys. Jadi 18.035 kilometer ya guys. Jadi udah lumayan jauh nih jarak tempuhnya ya. Jadi ini karena motor ini tuh harian ya guys. Jadi udah harian, kita matikan. Jadi motor ini 18.000 itu karena harian juga pemakaian. Jadi saya tuh jarak tempuh ya dari Tanjung Priok ke Jakarta Selatan itu setiap hari. Oke teman-teman, jadi untuk jarak tempuh selama perjalanan saya itu tiap hari ya guys, karena motor ini motor harian ya, di belakang saya ini motor harian. Jadi untuk jarak tempuh itu sehari pulang pergi PP ya, pulang pergi itu kurang lebih 64 km satu hari untuk si motor Lexi ini guys. Jadi lumayan motor capek lah kalau dibilang ini ya, motor capek sekali. Makanya dalam jarak 1 tahun ini ya, Februari ini kan jatuhnya nih, sekarang Januari, jatuhnya ntar Februari ini 1 tahun pas ya jatuhnya. Kalau di SNK harus bayar pajak kembali ya. Tapi untuk motor ini kan datangnya kalau nggak salah ke rumah itu di Januari, jadi kita ngitungnya udah 1 tahun lah ini itu guys. Jadi sehari itu bayangkan, sehari Senin sampai Jumat itu Tanjung Priok Jakarta Utara sampai ke Pasar Minggu Jakarta Selatan itu memakan jarak tempuh satu balik itu kurang lebih 30 km, jadi kali 2 tuh, jadi sekitar 60. Bahkan saya tuh kalau lihat pernah saya ini sampai 63 atau 64 gitu dalam satu hari motor ini. Nah jadi makanya dalam 1 tahun ini kilometernya udah 18.000 kilometer ya kurang lebih gitu guys. Jadi ya itu kita harus ekstra untuk ganti olinya guys. Untuk ganti oli itu kita sarankan ya menyesuaikan kilometer aja kalau ini, kalau enggak memang setiap bulan rutin. Jadi minimal 2000 km kita harus ganti oli. Tapi kadang-kadang saya nggak nyampe 2000 km, di bawah 2000 itu saya udah ganti kembali ya untuk oli itu ya. Jadi ya biar buat jaga mesin aja ya, biar awet gitu ya, karena memang motor tuh semua nyawanya ada di oli ya, oli mesin khususnya ya 4 tak ya. Di Matic itu ya wajibnya oli itu jangan sampai telat ya. Kalau bisa mah kalau misalkan perjalanannya ekstrimnya, perjalanan jauh itu ya sebulan 2 kali harus itu tergantung jarak tempuh dan perjalanannya ya. Ya kalau saya sih kita patokan di kilometer aja, di bawah 2000 itu udah pasti kita ganti. Oke seperti itu guys. Jadi untuk motor pemakaian 1 tahun tuh 1 tahun ya perjalanannya seperti itulah itu. Dan kondisi motor pun ya masih tetap mulus ya, karena memang untuk motor kita ini kita pasangin dekal ya untuk
bodinya itu pakai deka transparan jadi kelihatannya glossy ya guys, pada aslinya kan dop ya ini yang warnanya ya. Dan satu lagi guys, ini untuk mata spakbor ya, mata kucing nih hilang nih, ada yang ngambil nih. Jadi ini di bawah sini nggak ada nih, jadi hilang selama 1 tahun udah kehilangan ininya. Nggak apa-apa dah hilang ini, yang penting jangan hilang motornya ya guys. Kalau ini kan masih murah ya, bisa kita beli lagi. Jadi seperti itu guys. Jadi sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Bila mana ada kekurangan ataupun salah-salah kata mohon dimaafkan, saya pun masih belajar dan terus belajar. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.